Coba bayangkan, ada sebuah negeri di mana minuman keras adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Minum khamar dianggap wajar, bahkan tanda kehormatan di tengah masyarakat. Tapi di tengah semua itu, ada satu pria yang berbeda. Seseorang yang menolak khamar bukan karena agama, tetapi karena prinsip hidup. Siapakah dia? Mengapa dia begitu berbeda? Inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yang bahkan sebelum datangnya Islam telah menjauhkan dirinya dari hal-hal buruk seperti khamar. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah inspiratif dari sejarah Islam. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat Abu Bakar As-Siddiq, tokoh yang namanya sangat sering kita dengar. Tapi, tahukah kalian bahwa Abu Bakar punya prinsip luar biasa bahkan sebelum Islam datang? Mari kita bahas lebih dalam kisah luar biasanya. Pada zaman jahiliyah, minuman keras atau khamar adalah bagian dari budaya. Dia hanya diminum di pesta-pesta, tetapi juga di kehidupan hari-hari biasa. Bahkan minum khamar sering dianggap sebagai cara untuk menunjukkan status sosial seseorang. Tapi Abu Bakar berbeda. Abdullah bin Abi Quhafah, nama asli Abu Bakar, dikenal sebagai pedagang sukses dan salah satu tokoh Quraisy yang dihormati. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa adalah kejujurannya, kebijaksanaannya, dan prinsip hidupnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat pandai menjaga diri sejak masa jahiliyah. Dia mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar telah mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Dia tidak meminumnya pada masa jahiliyah ataupun pada masa keislamannya. Sebab, pada masa jahiliyah, Abu Bakar melewati seorang pria mabuk di jalanan. Laki-laki itu tidak sadar apa yang ia lakukan. Dia mengambil sesuatu dari tanah yang ternyata adalah kotoran dan mendekatkannya ke mulutnya. Setelah mencium bau busuknya, barulah dia menjauhkan benda itu. Melihat pemandangan ini, Abu Bakar berkata dalam hati, orang ini tidak sadar atas apa yang dia lakukan. Setelah mencium bau busuk, barulah dia menjauhkannya. Sejak saat itu, Abu Bakar memutuskan untuk menjauhi khamar. Dia mengharamkannya atas dirinya sendiri, bahkan jauh sebelum Islam mengharamkannya. Abu Bakar tidak pernah tergoda untuk mencoba khamar. Ketika seseorang bertanya kepadanya, apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Abu Bakar menjawab, aku berlindung kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, kenapa engkau tidak meminumnya? Lalu Abu Bakar menjelaskan, aku menjaga kehormatan dan wibawaku. Karena sesungguhnya orang yang meminum khamar adalah orang yang membuang kehormatan dan wibawanya sendiri. Bayangkan teman-teman, di tengah masyarakat yang menganggap khamar biasa, Abu Bakar memilih jalan yang berbeda. Ketika Islam datang, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu, dia mengucapkan syahadat dan menjadi sahabat terdekat Rasulullah. Keputusan untuk menjauhi khamar sejak masa jahiliyah seolah menjadi bukti bagaimana prinsip hidupnya begitu kuat. Tidak hanya itu, prinsipnya yang kokoh membuat Abu Bakar menjadi inspirasi bagi umat Islam. Ia selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak, tidak hanya tubuh, tetapi juga akal dan jiwa. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya memiliki prinsip, bahkan di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Abu Bakar menunjukkan bahwa kehormatan seseorang terjaga jika dia mampu menahan diri dari keburukan, apapun bentuknya. Coba renungkan teman-teman, dalam kehidupan kita hari ini banyak sekali hal yang menggoda. Mungkin bukan khamar, tapi bisa jadi hal-hal lain yang berpotensi merusak. Apakah kita cukup kuat untuk berkata tidak? Abu Bakar adalah contoh sempurna dari bagaimana seorang manusia bisa tetap menjaga integritasnya. Keteguhannya ini tidak hanya menjadi bekal bagi dirinya, tapi juga contoh nyata bagi generasi setelahnya termasuk kita. Teman-teman, dari kisah Abu Bakar ini kita belajar bahwa menjaga kehormatan itu penting, bahkan sebelum datangnya aturan agama. Prinsip dan keteguhan hatinya adalah cermin dari akhlak mulia yang seharusnya kita teladani. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kisah inspiratif lain dari sahabat Nabi yang ingin kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.